Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Rama Pertiwi dengan NPM 60233210010. Saya adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Pancasila. Nah, di sini saya akan membahas tentang assessment center. Nah, buat kalian anak muda dan rekan-rekan mahasiswa yang penasaran soal gimana sih sebenarnya dunia kerja itu menilai kompetensi sejati kita, nah kalian ada di tempat yang tepat nih. Hari ini kita akan membahas segala hal mengenai assessment center. Nah, anggap saja pembahasan ini sebagai panduan bertahan hidup kalian di dunia yang berat, sekaligus pemenuhan tugas kuliah yang pastinya bakal bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita mulai. Nah, coba deh kalian bayangin sebentar, perusahaan kalian lagi butuh manajer baru, lalu ada ratusan pelamar, atau mungkin belasan kandidat dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, yang lucunya, mereka tuh sama-sama mempunyai IPK yang tinggi dan pengalaman organisasi yang begitu banyak. Lalu pertanyaannya, gimana sih perusahaan kita bisa memilih pemimpin yang tepat? Kalau kita sampai salah pilih, akibatnya bisa sangat fatal dan rugi banget loh. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian assessment center, yang kedua kekurangan assessment center, dan yang ketiga pentingnya bagi mahasiswa dan alat ukur assessment center, lalu contoh kasus dalam assessment center. Secara definisi, assessment center adalah sebuah metode evaluasi super komprehensif yang dipakai untuk mengukur kompetensi individu. Caranya dengan menggunakan berbagai alat ukur dan simulasi yang benar-benar menyerupai situasi kerja nyata. Jadi, poin krusialnya yang harus kalian ingat di sini adalah ini bukan cuma sekedar satu tes tertulis atau tes psikologi biasa. Ini adalah kombinasi dari banyak teknik yang dirancang spesifik untuk melihat perilaku asli seseorang saat bekerja. Nah, penilaiannya nggak cuma berdasar pada apa yang mereka omongin saat oleh data, tapi apa yang benar-benar mereka lakuin. Gambar ini ingin ngasih lihat perbedaan mendasarnya. Tes tunggal itu biasanya cuma mengukur satu hal spesifik saja. Cakupannya cukup terbatas dan sangat bergantung sama klaim si kandidat. Bedanya jauh banget sama assessment center yang mengukur perilaku secara utuh dan holistik. Metode ini benar-benar mensimulasikan pekerjaan nyata dan dinilai langsung oleh beberapa asesor yang pastinya sudah sangat terlatih, dan hasilnya tentu saja penilaian jadi jauh lebih akurat dan mendalam. Selanjutnya adalah kekurangan assessment center. Walaupun assessment center ini ibarat standar emas di dunia HR, kita harus tetap objektif. Metode ini juga punya beberapa kekurangan yang gak bisa dipungkiri. Yang pertama, biayanya lumayan mahal karena butuh banyak alat dan tenaga ahli. Yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, memerlukan asesor terlatih agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, eksekusinya tuh lumayan rumit. Dan yang kelima, ini yang paling menarik. Kondisi simulasi itu kan kadang bikin stres. Dan tekanan ini kadang malah bikin peserta ngerasa terintimidasi. Jadinya performa yang keluar malah nggak mencerminkan kemampuan asli mereka. Lalu selanjutnya kita lanjut pada ke bagian ketiga, yaitu pentingnya bagi mahasiswa. Nah, kalau kita lulus kuliah cuma modal hafal teori di buku tanpa tahu gimana cara aplikasinya, wah kita bakal susah banget bersaing. Nah, paham soal assessment center ini adalah jembatan kita untuk nyambungin ilmu dari ruang psikologi langsung ke tuntutan praktek di dunia kerja, khususnya di bidang psikologi, industri, dan organisasi. Kenapa sih pemahaman ini krusial banget buat kita? Karena dengan pemahaman assessment center, kalian tuh otomatis lagi nyiapin diri untuk peran-peran assessment center dan rekrutmen. Kalian bakal terlatih buat menganalisis perilaku secara objektif, bukan menggunakan perasaan. Kalian juga bakal punya skill wawancara yang sistematis. Dan yang paling penting, kalian jadi tahu gimana caranya ngerangkum berbagai data psikologis yang berbeda-beda itu jadi suatu penilaian yang utuh. Keren banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 4, yaitu alat ukur assessment center. Nah, gimana sih sebenarnya kompetensi itu diukur? Nah, semuanya itu berawal dari proses yang sistematis banget. Yang pertama, kita tentuin dulu indikator perilaku yang bisa diamati dengan jelas. Yang kedua, kita pakai berbagai alat ukur secara bersamaan. Yang ketiga, kita melibatkan beberapa asesor yang objektif untuk menilai. Dan yang keempat, semua data yang tadi dikumpulkan untuk mendapatkan skor terakhir. Konsepnya tuh berurutan dan eksekusinya tuh berlapis, jadi nggak ada ruang untuk tebak-tebakan. Mari kita bongkar alat ukur yang pertama, yaitu psikometri. Ini mencakup tes kepribadian dan tes intelijensi. Ibarat kita bikin rumah, psikometri ini adalah fondasinya.
Alat ini ngasih data dasar berupa skor yang objektif tentang kemampuan kognitif dan sifat bawaan si kandidat sebelum mereka terjun ke tahap simulasi yang lebih rumit. Nah, alat ukur yang kedua adalah simulasi. Nah, di tahap inilah semuanya menjadi lebih seru. Lewat metode kayak leadership group discussion, role play, atau in basket, kita tuh seolah-olah bikin miniatur dunia kerja yang sungguhan. Simulasi ini sengaja didesain untuk meniru kondisi kerja nyata, memaksa kandidat untuk benar-benar nunjukin gimana sih cara mereka memimpin diskusi, mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalah di bawah tekanan. Alat yang ketiga adalah observasi. Nah, yang wajib kalian garis bawahi adalah observasi di dalam assessment center itu sama sekali bukan proses yang pasif. Para asesor itu nggak cuma duduk sambil menonton, mereka secara aktif dan sistematis mencatat perilaku peserta menggunakan indikator tertentu. Gimana komunikasinya, gimana interaksinya, dan gimana cara mereka mengambil keputusan langsung di detik itu juga. Dan alat ukur yang keempat adalah wawancara. Khususnya behavioral interview. Kalian mungkin mikir, kok udah ada simulasi masih butuh wawancara? Nah, jawabannya simple, untuk validasi. Melewati wawancara ini, kita menggali pengalaman masa lalu kandidat untuk menemukan pola perilaku historis mereka. Nah, kita sampai pada bagian kelima, yaitu contoh kasus. Nah, kita lihat penerapannya. Di fase 1 muncullah masalah. Beberapa kandidat internal mempunyai latar belakang dan kualifikasi yang kelihatan sama hebatnya di atas kertas. Lalu, pada fase kedua, perusahaan menjalankan assessment center. Mereka melakukan simulasi kepemimpinan, psikotes sampai wawancara mendalam untuk mengecek siapa yang benar-benar mempunyai kompetensi aslinya. Dan fase ketiga, barulah keputusan diambil. Promosinya jadi murni berdasarkan data yang terukur dan objektif, bukan sekedar intuisi atau siapa yang paling jago ngomong. Intinya, assessment center itu adalah jalur yang paling ampuh yang langsung menuju keputusan sumber daya manusia yang berbasis data dan super objektif. Hal ini adalah bentuk psikoedukasi yang penting banget, karena bisa sangat menekan resiko kerugian finansial akibat salah satu rekrutmen atau salah promosi. Jadi, nggak cuma bermanfaat untuk individu untuk tahu potensinya, tetapi kita juga menyelamatkan perusahaan dari kesalahan fatal. Nah, sekarang teori dan contoh nyatanya sudah ada di tangan kalian semua. Cukup sekian pertanyaan penutup dari saya, yaitu gimana sih cara kalian nanti menerapkan pola pikir multi metode yang objektif ini untuk ngilangin bias di keputusan karir kalian di masa depan? Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.